Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sedangkan dalam arti bahasa, mu'alaf diartikan orang yang dijinakkan hatinya agar masuk memeluk agama Islam, atau agar ia semakin kokoh keimanannya terhadap agama Islam. Pada 14 September 2014, di Masjid Gede Kauman terbentuklah Mu'alaf Center Yogyakarta. Tentunya atas dukungan takmir dan jamaah Masjid Gede Kauman, Ormas, dan juga Laskar Islam di daerah istimewa Yogyakarta. Mu'alaf Center Yogyakarta adalah sebuah wadah silaturahmi dan pendampingan bagi para mu'alaf dan umat muslim di Yogyakarta. Tujuannya salah satunya kami memiliki harapan bahwa teman-teman mu'alaf ini punya wadah, punya tempat untuk bisa punya keluarga kedua, bukan hanya tempat untuk belajar dan menimba ilmu, tapi juga memiliki komunitas, punya saudara, yang mana memang banyak teman-teman mu'alaf ini yang keputusannya untuk masuk Islam akhirnya diuji juga gitu dari berbagai hal, termasuk mungkin ditinggalkan juga dari keluarga yang tidak menerima, teman-teman, lingkungan, atau tempat kerja dan lain sebagainya. Sejauh yang kami tahu, karena ketika itu kami belum terlibat di perusahaan takmir ya. MCY ini kan ada tahun 2009 kalau tidak salah, dan mulai kerjasama dengan kami di 2011. Nah tentu pertimbangan kami karena MCY ini kan ngurusi teman-teman mu'alaf ya. Mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka ini butuh support, baik konteksnya belajar Islam, baik konteksnya bahkan sampai harus dibantu secara ekonomi dan lain-lain. Nah tentu kita sangat mendukung, karena memang mu'alaf ini termasuk di antara 8 asnaf yang memang dia berhak menerima zakat. Nah salah satunya kan mu'alaf. Oleh karena itu ya kami ketika teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta kemudian pengen eksis di tempat kami, artinya menjadikan Masjid Gede sebagai salah satu pusat kegiatan mereka, ya tentu kita menyambut dengan baik. Ide-ide agama, dasar-dasar keyakinan, dan pokok-pokok agama pada dasarnya diterima oleh seseorang pada masa kecilnya dan akan berkembang serta bertumbuh subur apabila seseorang dalam menganut keyakinannya itu tidak mendapat kritikan-kritikan dalam keyakinannya tersebut. Sesungguhnya emosi memegang peranan penting dalam sikap dan tindakan dalam sebuah agama. Jika terjadi pertentangan antar ajaran agama dan juga pengetahuannya, sehingga menyebabkan pertentangan dan kegelisahan dalam dirinya dan juga keyakinannya, maka yang kemudian terjadi adalah mencari keyakinan atau agama lain yang dapat mengatasi pertentangan dan kegelisahannya pada hatinya tersebut. Peran dari Mu'alaf Center Yogyakarta ini sebetulnya memang dari awal terbentuknya kita concern untuk menangani teman-teman mu'alaf, karena tidak semua organisasi Islam di Yogyakarta menangani mu'alaf gitu. Jadi memang kami khusus untuk menangani saudara-saudara muslim, mu'alaf, dan juga insan hijrah. Jadi perannya kami di sini memang khusus untuk di bidang itu gitu. Harapannya ini bisa membawa dampak baik. Kami juga bisa bergandengan tangan dengan dengan organisasi lain, dengan lembaga lain yang mungkin memang butuh wadah untuk saudara-saudara mu'alaf gitu.
kami memiliki desa-desa binaan di sekitaran Yogyakarta, di wilayah Kulon Progo, di wilayah Bantul, di wilayah pesisir pantai, sampai juga ada di Sawangan, Muntilan, yang memang beberapa desa kami mualafkan secara massal, prosesi syahadatnya secara massal. Jadi kalau terhitung mungkin lebih dari angka yang tercatat di database kami, sekitar 1.200 lebih. Kalau menurut saya Islam itu indah dan banyak kebenaran yang bisa saya pelajari juga. Banyak hal yang bisa saya pelajari setelah saya masuk Islam juga. Waktu itu saya pas iseng lagi buka-buka podcast gitu, terus pas podcastnya itu bintang tamunya ada Habib Jafar, terus saya kan ngulik-ngulik juga. Penjelasan beliau itu menurut saya runtut dan enak didengar, terus benar juga, terus kayak lebih ke beliau bisa menjawab semuanya dengan baik, dengan runtut, dengan jelas. Kemudian setelah itu saya juga berpikir, oh iya ya seperti ini ya, Muslim itu seperti ini, Islam itu seperti ini ya. Terus pada akhirnya saya sempat curhat-curhat ke teman saya, kok saya pengen pindah gitu kan. Terus habis itu teman saya juga membantu saya kan, pelan-pelan, maksudnya jangan terburu-buru, pelan-pelan. Habis itu ya udah, pada akhirnya teman saya ngebantu mencarikan link web seperti itu, dan akhirnya dikirim ke WA saya. Habis itu saya buka ternyata linknya itu bertempat di gedung mualaf sini. Terus akhirnya saya kontak WA-nya, habis itu sempat tanya-tanya dulu kan prosesnya seperti apa, terus persyaratannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya udah hari ini saya bisa duduk di sini, bisa mengucapkan kalimat syahadat itu. Sebelum saya menjadi seorang muslimah, saya punya cara pandang terhadap Islam itu masih variatif atau beragam. Ya tentunya pertama, kalau di era-era yang banyak ISIS ya, waktu itu juga sempat booming kan gitu, kacamatanya sepertinya Islam itu di mata banyak orang seperti kejam gitu. Tetapi ternyata tidak semuanya demikian, karena di lingkungan di lingkungan kampung saya dan lingkungan kantor saya itu yang muslim dan muslimah itu baik semua. Jadi artinya mungkin saja itu adalah politisasi ya, yang sehingga memandang bahwa Islam itu sebuah agama yang kurang ramah begitu. Tetapi ketika kami hidup sehari-hari dengan rekan-rekan yang muslim dan muslimah, insya Allah selama itu juga kesannya positif semua, dan bahkan sering membantu kami dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Saya punya perjalanan tersendiri mengenal Islam. Yang pertama, saya tidak pernah membaca Al-Quran, jadi tidak pernah tahu isi Al-Quran itu apa. Sehingga pada saat itu dulu saya mulai mencari-cari Islam itu ketika saya banyak membaca kitab malahan pada saat itu. Tetapi waktu itu saya memandang ada beberapa ayat yang kemudian saya menjadi mencari tahu lebih gitu tentang sejarah agama yang saya yakini. Kemudian perlahan saya sedikit menambah referensi dengan buku-buku ya yang mengenal tentang Islam. Nah kemudian lama-kelamaan saya mencoba mencari informasi tentang komunitas-komunitas yang agama Islam, dan itu membantu sekali dalam saya merangkai pola pikir dan juga pola pemahaman tentang Islam yang sebenarnya. Tetapi sekali lagi keislaman saya bukan semata-mata karena pengalaman logika ya, tetapi lebih ke pengalaman hidayah, itu saya bilang. Karena saya belajar Islam mungkin dari usia 30
kemudian saya baru bisa syahadat di usia 38. Agama Islam itu Tuhannya tidak bisa divisualisasikan, tidak bisa digambarkan, dibentukkan. Bahkan nabinya saja kita tidak tahu. Bentuk wajahnya seperti apa, kita tidak tahu. Di keyakinan sebelumnya ya sudah timbul kebimbangan dan untuk tertariknya ke Islam juga sebenarnya tidak ada ketertarikan, karena saya rasa Islam itu agama yang sulit. Dari doanya pakai bahasa Arab, membaca Al-Quran juga, huruf-hurufnya huruf-huruf hijaiyah ya, susah ya mungkin. Tapi karena waktu itu sudah timbul kebimbangan dan ketemu dengan calon istri, ya akhirnya mengenalkan saya dengan Islam. Selama ini mereka mendapatkan bimbingan, pendampingan, juga ada kami ada bantuan usaha juga gitu. Jadi harapan kami selain bertumbuhnya spiritual mereka, kita juga bisa membantu pertumbuhan mereka untuk bisa settle di kehidupan mereka. Patokan kami berhasil dalam membimbing teman-teman mu'alaf adalah saat mereka bisa menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Pendampingan ya tadi, balik lagi, kami mendampingi mu'alaf-mu'alaf ini untuk belajar dari awal basic, akidah, tauhid mereka, sampai ke ibadah, muamalah, dan lain sebagainya, sampai ke Al-Quran, itu kita dampingi. Dan untuk teman-teman mu'alaf yang memang berkasus, kita juga ada pendampingan secara hukum, kita ada tim lawyer, bantuan advokasi, kita juga ikut mendampingi. Juga pendampingan mereka yang kuliah, yang diputus kuliahnya, biaya kuliahnya, kami juga berusaha untuk bisa membantu dengan mencarikan bantuan untuk biaya kuliahnya. Mereka yang mungkin ingin usaha karena pekerjaannya sudah tidak ada, tidak punya penghasilan gitu, kami juga insya Allah ada bantuan khusus dengan melalui beberapa step ya, assessment, sampai kita bisa memberikan bantuan itu dan mereka berjalan. Itu pun didampingi dalam proses mereka menjalankan usahanya, begitu. Kalau waktu itu sebelum meluk Islam tuh yang saya pikirkan tentang Islam tuh ya agama yang mayoritasnya banyak dia di Indonesia, di dunia juga. Di dalam Islam itu Tuhan itu satu dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, itu yang membuat saya membuka mata. Terus waktu tahu kalau di Islam itu ternyata ada ayatnya, bahkan kalau Tuhan itu, Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak, itu saya kayak oh ini kayaknya jawabannya yang selama ini aku cita-citain. Dan di akal itu masuk banget ya. Tante saya tuh ada yang mualaf juga. Nah, di situ saya akhirnya pengen banget ketemu tante lagi, dan akhirnya waktu ketemu kita banyak banget sharing, dan di situ tante tuh menguatkan saya dengan bilang kayak, kalau kamu nggak mualaf sekarang, kamu nggak tahu kan yang akan terjadi di depan tuh apa. Mungkin kamu besok udah nggak ada atau gimana ya. Dan di situ saya kayak meyakinkan diri, iya ya, buat apa lagi aku nunggu-nunggu gitu. Saya tuh mualaf Mei 2023 dan di Juni-Juli saya tuh bilang ke orang tua, dan reaksinya tentu aja shock orang tua. Dan di situ orang tua itu langsung mencabut fasilitas komunikasi, jadi dari HP, laptop itu diambil semua. Dan yang saya yakini sekarang tuh udah yang paling apa ya, menurut saya yang paling masuk akal. Dan kalau masuk akal itu jadi nggak ragu-ragu gitu buat memeluknya gitu. Sebelum saya
memeluk agama Islam, yang saya tahu Islam itu ya secara umumnya aja mereka itu sholat ke masjid 5 waktu dan lain-lain kok ya, apa ya, lebih tertata sih daripada agama yang sebelumnya yang saya peluk. Terus juga banyak ajaran, banyak aturan-aturan juga yang lebih membina kami sebagai manusia seperti itu. Tapi awal sih perspektifnya saya pandangnya beda banget sama yang setelah saya mengetahui, lebih mengamati. Jadi awal itu lebih ke negatif, terus setelah mengamati lebih positif sih. Banyak positif. Panjang sih, karena saya itu pribadi orang yang tidak tertib, Mas. Tidak tertib, terus mendapat hidayah itu dari kumpulan saya, sering nongkrong, dan lingkungan yang sekarang ini itu banyak muslim. Mereka juga membimbing saya, yang semula saya itu jelek, sekarang ya alhamdulillah lebih baik daripada yang kemarin. Lebih kenanya itu di anak itu lebih tertib daripada saya. Surat-surat juga ya rasanya kayak ditampar aja. Makanya itu saya lebih bermotivasi di situ. Sampai akhirnya diantarkan ke MCY oleh teman bapaknya teman anak saya. Ya sedikit sharing-sharing, terus akhirnya diantarin di Mu'alaf Center Yogyakarta itu. Dapat binaan di situ juga, dapat arahan, dapat kajian setiap hari Sabtu juga. Kalau kendala dalam mendampingi ya, kalau kendala eksternal mungkin lebih ke persoalan yang mereka bawa ya. Kadang kita kan mu'alaf datang itu kan satu paket dengan masalahnya. Otomatis dalam pendampingan juga itu menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan solusinya apa ya, benar-benar jadi PR kami. Jadi step by step kita kerjakan satu-satu. Terutama yaitu kalau masalah sampai ke masalah hukum, kita penyelesaiannya baik secara litigasi maupun non litigasi, itu kita juga harus betul-betul menjadi fokus kita gitu. Kalau dari segi internal atau tantangan internal itu sendiri mungkin lebih ke kami ya, para pengurus yang senantiasa harus mengupgrade ilmu terus, karena teman-teman mu'alaf yang datang juga pasti dengan kondisi yang berbeda-beda dan semakin naik levelnya gitu. Akhirnya kami teman-teman pengurus mau tidak mau harus tetap terus belajar. Mungkin semua rekan-rekan mu'alaf itu mengalami ya kalau menurut saya. Jadi memang sebuah tantangan tersendiri ketika hari ini saya mau syahadat, itu bukan pilihan yang mudah gitu loh. Karena kalau kami, saya sendiri itu pada saat itu sudah berkeluarga dan anak saya sudah 3. Jadi adalah sebuah tantangan yang luar biasa buat saya gitu pada saat itu untuk memutuskan saya masuk Islam. Dan memang pada saat itu saya masih ingat betul, akhirnya kami berpisah. Karena memang begini, tantangan seorang mu'alaf itu adalah bagaimana menjaga keimanan kita atau menjaga syahadat kita, kan begitu. Karena belum tentu yang syahadat di awal itu nanti sampai manro bukanya masih menjaga iman Islamnya, kan begitu. Nah, ini yang berat menurut saya, dan ternyata memang betul ujiannya tidak mudah, kan begitu. Tetapi ketika sudah membuat sebuah pilihan, maka dan tahu apa yang kita pilih bukan karena ikut-ikutan maksud saya, tapi benar-benar kita memilih ini, maka apapun yang di depan kita jalani seperti itu. Jadi menurut saya, pandangan saya tentang Islam setelah saya Islam itu luas sekali ternyata, dan itu masih banyak PR kami untuk belajar lagi tentang ilmu Islam, mulai dari syahadatnya, tentang rukun imannya, rukun Islamnya, kemudian belum lagi
bagaimana bisa mencapai jannahnya, itu PR yang masih panjang menurut saya. Perpindahan keyakinan atau agama disebut dengan konversi agama. Konversi agama mempunyai arti masuk agama atau pindah agama. Atau dapat dikatakan bahwa seseorang pada awalnya belum beragama, kemudian beragama. Atau orang yang dulunya sudah memeluk agama, kemudian pindah. Orang-orang yang melakukan konversi agama ke Islam disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masuk ke dalam Islam yang pada awalnya dia beragama lain. Dan karena suatu hidayah atau petunjuk atau alasan lainnya, dia memutuskan untuk meyakini Islam dan berpindah keyakinan. Ketika masuk Islam, alhamdulillah keluarga tidak ada masalah ya, welcome semua, mendukung. Itu sudah menjadi pilihan dan konsekuensi. Sudah pilihan alur hidup masing-masing, kata orang tua seperti itu. Lebih tertata, lebih dihargai juga sama orang-orang sekitar daripada sebelumnya yang tidak punya tatanan. Sekarang lebih terarah, lebih ayem lah. Di agama saya yang dulu tuh saya belum pernah merasakan kedamaian dan ketentraman. Dan alhamdulillah di saat saya sudah memeluk agama Islam tuh saya merasakan kedua hal itu, jadi kayak lebih damai, lebih tentram gitu ya. Tentunya Islam tuh sebuah agama yang menurut saya sekarang itu bukan hanya agama tapi juga tuntunan hidup. Jadi kayak semua yang Islam wajibkan atau yang Islam sunahkan itu pasti ada manfaat baiknya buat kehidupan manusia. Ya alhamdulillah lebih tertata, bisa membedakan apa yang boleh dan tidak. Terus lebih takut karena kita itu awal dijelasin dulu. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang haram, ini yang halal, seperti itu sih. Ya lebih takut kepada Allah. Lebih damai mas, lebih damai. Pikiran-pikiran yang dulunya negatif itu, oh ternyata itu bukan seperti itu. Jauh banget. Jadi pandangan yang dulunya negatif sampai sebelum memeluk Islam tuh, setelah memeluk Islam, oh ternyata Islam itu damai. Seseorang yang beralih dari agama dan kepercayaan tertentu menjadi pemeluk agama Islam akan mengalami perubahan, yaitu perubahan mental, budaya, dan sosial. Keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, kitab, hari akhir, qada dan juga qadar, serta aspek-aspek lainnya dalam agama Islam akan membentuk jiwa dan kepribadian dengan pemahaman dan keyakinan sebelumnya yang terrefleksikan dalam kepribadian dan tingkah laku sehari-hari. Seorang mu'alaf yang mengalami proses demikian memang harus dibina dan diarahkan tentunya secara bertahap. Didampingi untuk mengenal agama Islam secara komprehensif melalui lembaga pendidikan Islam. Di Yogyakarta, Mu'alaf Center Yogyakarta menjadi sarana dan tempat bagi para mu'alaf untuk berproses dalam mempelajari dan mendalami agama Islam. Harapan kami untuk teman-teman, sahabat, dan juga saudara-saudara mu'alaf yang bersyahadat, mudah-mudahan keputusannya untuk kembali kepada Islam, menjadikan Islam ini agama satu-satunya yang dipegang, din ini digenggam terus sampai akhir hayat, harapan kami. Dan mudah-mudahan kami Mu'alaf Center Yogyakarta ini senantiasa Allah beri kekuatan untuk bisa terus mendampingi, untuk bisa terus membersamai saudara-saudara mu'alaf dalam pertumbuhan iman mereka, semakin kuat imannya,
semakin apa ya, bisa bertahan, bisa survive menghadapi setiap ujian yang datang gitu. Saran saya apa ya, jangan takut. Kalaupun mereka pengen tahu ya cari tahu gitu ya. If you ask, you get the answer gitu. Kalau kita tanya, kita dapat jawaban. Tapi kalau kita diem aja, kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi saya sarankan jangan takut, tanya kemanapun selama itu lembaganya resmi dan itu memang diakui oleh pemerintah, enggak apa-apa. Dan salah satunya memang Mualaf Center Yogyakarta ini yaitu memfasilitasi itu, memfasilitasi teman-teman yang mau ngobrol, yang mau diskusi. Kita terbuka sekali, tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Dalam Islam juga haram kita memaksakan seorang untuk masuk Islam. Maka bisa datang ke kami, bisa datang ke Mualaf Center Yogyakarta. Insya Allah kami sangat terbuka, kami open minded untuk diskusi gitu. Jadi jangan takut melangkah, yakin kalau memang Islam ini memang agama yang benar gitu.